Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Pada hari ini kita akan membahas materi integrasi nasional untuk yang subbab yang kedua, yaitu pentingnya kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, mari kita simak tujuan pembelajarannya. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat memahami konsep dan landasan hukum bela negara, mampu menunjukkan pentingnya kesadaran bela negara bagi bangsa Indonesia. Untuk konsep bela negara, kita bisa pahami pada pengertian bela negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Jadi intinya yaitu pada sikap dan perilaku dari warga negaranya yang dijawai oleh kecintaannya kepada NKRI seperti itu. Berkaitan dengan bela negara, kita sebagai warga negara tentunya kita ikut serta dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan. Yang pertama, kita pahami apa itu ancaman. Ancaman adalah suatu usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Jadi ini ancaman ini dilakukan secara konsepsional dan bertindak kriminal dan politis. Nah, ancaman ini ada dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman non-militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ancaman ini menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi ya. Nah, ancaman ada dua, maksudnya ancaman militer ya. Ada ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam contohnya adalah pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatisme. Yang ini mungkin tadi pemberontakan bersenjata, adanya konflik horizontal, itu konflik antar masyarakat, antar suku bisa jadi, yang kemudian menimbulkan aksi kekerasan yang berbau sara. Bisa jadi ini adalah gerakan separatisme yang akhir-akhir ini kita bisa lihat atau kita mungkin sudah dengar dari berita di televisi maupun di media yang lain bahwasanya adanya kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua yang kaitannya dengan OPM ya, Organisasi Papua Merdeka, yang sudah ada ini ya korban dari adanya gerakan tersebut dan pengerusakan lingkungan. Nah, kembali lagi bahwa ini adalah contoh dari ancaman militer dari dalam. Kemudian ancaman militer dari luar, contohnya ada agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, yang ini mungkin juga dialami oleh bangsa Indonesia, spionase yaitu mata-mata, sabotase, tadi ada sabotase dari dalam negeri juga ada, kemudian teror juga ada dari teroris ya, dari dalam negeri maupun luar negeri
yaitu dari jaringan teroris internasional. Itu adalah ancaman dari luar yang berbentuk militer, yaitu menggunakan kekuatan bersenjata yang memang sudah terorganisasi. Kemudian yang kedua, yaitu ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, kebalikannya dari ancaman militer. Tetapi ancaman ini jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contohnya di bidang ekonomi misalnya adanya private liberalisme, ini adalah perdagangan bebas ya, dan sistem etatisme. Kemudian pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli. Berarti adanya monopoli ini bidang ekonomi, dan bisa bidang ideologi atau masuknya ideologi liberalisme ya, ini maksudnya, dan komunisme. Jadi kalau ancaman ideologi ya liberalisme dan komunisme tentunya itu adalah ancaman yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Nah, itu tadi ancaman militer dan ancaman non-militer. Berikutnya tantangan. Yang kedua tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Jadi tantangan adalah intinya tantangan itu menggugah suatu kemampuan. Contohnya adalah pemerataan pendidikan pada daerah terpencil. Jadi tantangan ini ada di Indonesia, misalkan dari dalam negara Indonesia, yaitu tantangannya untuk bidang pendidikan, untuk pemerataan pendidikan sampai pada daerah terpencil. Jadi itu adalah sebuah tantangan. Kemudian hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi ini intinya hambatan itu berasal dari diri sendiri. Contoh keberagaman yang bisa menimbulkan konflik. Ya, kemarin keberagaman itu bisa jadi adalah suatu kekayaan negara kita. Nah, bisa jadi keberagaman itu bisa menimbulkan konflik, dapat menimbulkan suatu hambatan gitu. Dari adanya perbedaan-perbedaan dari yang dimiliki oleh negara Indonesia, mau agama, suku, ras, budaya, bahasa, dan lain-lain. Kemudian adanya paham etnosentrisme, yaitu paham yang mengunggulkan atau merasa sukunya lebih baik daripada suku yang lain di beberapa suku yang terjadi di Indonesia. Nah, ini adalah hambatan untuk mencapai integrasi. Kemudian yang terakhir adalah gangguan. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi intinya gangguan ini berasal dari luar yang tidak terarah, yang tidak terstruktur, terorganisasi gitu. Jadi contohnya adalah masuknya budaya asing. Jadi ini adalah mengalir dari proses adanya globalisasi yang memang berdampak pada bidang budaya, yaitu masuknya budaya asing ke negara kita, negara Indonesia, yang kemudian negara kita sebenarnya punya budaya daerah yang menjadi budaya nasional, menjadi tergeser adanya budaya asing ini. Jadi ini bisa menjadi sebuah gangguan untuk negara kita. Landasan hukum bela negara. Ada TAP MPR nomor
6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Jadi dulu TNI Polri itu pernah jadi satu ya, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, ini ada TAP MPR tentang pemisahan TNI Polri ya, yang sekarang dipisah antara TNI maupun Polri. Nah, kedua adalah TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Jadi TNI punya peranan sendiri, Polri punya peranan sendiri. Kemudian amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30. Jadi kita bisa lihat di pasal 30 ayat 1 dan 2 di UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Jadi intinya di dalam pasal 30 ayat 1 maupun 2 ini di situ ada hak kita sebagai warga negara dan kewajiban kita sebagai warga negara pula untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, pertahanan dan keamanan ini dilaksanakan dengan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu apa? TNI dalam sistem pertahanan rakyat semesta ini, TNI dan kepolisian itu sebagai komponen utama. Nah, kita sebagai rakyat ini sebagai kekuatan pendukung. Nah, ini dinamakan sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Serta pada pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi sudah jelas di sana bahwa kita sebagai warga negara punya kewajiban dan punya hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, dengan cara apa nanti kita lihat berikutnya. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pada ayat 1, yaitu bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kemudian ayat 2-nya berbunyi keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud pada ayat 1 tadi itu diselenggarakan melalui apa? Nah, ini jadi kita itu wajib dan berhak dalam upaya pembelaan negara itu untuk mewujudkan pertahanan negara itu dilakukan dengan cara apa? Nah, di slide selanjutnya kita lihat. Nah, ini upaya pembelaan negara kita melalui pendidikan kewarganegaraan, kemudian melalui pelatihan dasar kemiliteran, ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, selanjutnya kita jelaskan upaya bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Seperti halnya yang kalian pelajari ini, mungkin kalian pernah belajar pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ya sekarang itu namanya. Dulu kalian mungkin dari SD maupun TK ya, SD, MI, mungkin TK sudah dikenalkan ya, menyanyi Indonesia Raya ya, membaca ini Pancasila ya, kemudian hormat bendera mungkin sudah diajarkan pas waktu TK maupun RA. Kemudian SDMI mungkin ada pernah belajar ya, kemudian SMP MTS, dan sekarang
di tingkat madrasah, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, ini didasarkan pada pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Sisdiknas itu Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, tingkat pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi artinya itu pendidikan tinggi itu perguruan tinggi ya. Menengah itu menengah pertama dan menengah atas. Ya, SMP, SMA dan tingkat pendidikan tinggi, yaitu perguruan tinggi. Kemudian pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Jadi ini sudah dijelaskan pada Undang-Undang Sisdiknas bahwasanya memang di jenjang pendidikan tadi itu wajib diajarkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang kita pelajari ini. Karena apa? Ya, karena ada muatan-muatannya tadi yang contohnya memupuk jiwa patriotik ya. Memang muatan materi PPKN itu bermuatan tadi banyak ada cinta tanah air ya, ada sejarah perjuangan bangsa ya, seperti waktu itu kita pelajari Pancasila, kita juga belajar sejarah perjuangan bangsa di dalamnya, termasuk kita bisa menghargai jasa para pahlawan. Nah, harapannya seperti itu pada materi ini, atau kalian mendapatkan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah harapannya untuk bisa mengimplementasikan dan ikut serta dalam bela negara tadi. Nah, yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran. Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah kalian sekolah menengah ya. Kalian kan termasuk sekolah menengah atas ya. Mungkin sekolah menengah pertama dan juga unsur mahasiswa. Untuk unsur mahasiswa itu tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa. Nanti kalau kalian sudah kuliah ya, sudah di perguruan tinggi, bisa ada mengikuti organisasi resimen mahasiswa atau namanya Menwa. Nah, setelah memasuki resimen tersebut, mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran ya, seperti militer, latihan-latihan dasar gitu, seperti militer. Nah, adapun kalian sebagai siswa di sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran seperti pramuka ya. Mungkin di dalamnya ada PBB ya. Kemudian patroli keamanan sekolah atau PKS. Ya, mungkin ada yang sudah pengalaman menjadi patroli keamanan sekolah di sekolahnya. Pasukan pengibar bendera ya, ini mungkin juga sudah ada yang pengalaman, Palang Merah Remaja atau PMR, dan organisasi sejenisnya ya, sejenis yang di dalamnya ada latihan yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran. Nah, yang ketiga, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Nah, kalau ini kita lihat lagi tadi di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat tadi ya. Nah, prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksanaan dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk mengabdi sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu.
Ya, kalau tadi kan sebenarnya TNI itu punya tugas sendiri ya, peranan sendiri. TNI dan Polri itu sudah ada dalam undang-undangnya tadi. Nah, di dalam UUD yang pasal 30 ayat 2 bahwasanya TNI dan Polri itu adalah kekuatan utama dalam sistem keamanan, pertahanan dan keamanan. Nah, di sini tentunya pertahanannya pada TNI dan keamanannya pada Polri. Nah, kita sebagai warga negara berhak untuk bisa mengabdi, ikut serta dalam prajurit TNI dan bisa mengabdi pada Kepolisian Republik Indonesia. Ya, tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya. Kalian mungkin nanti yang ingin punya cita-cita menjadi TNI maupun Polri ya, bisa disiapkan untuk bisa mengabdi kepada negara sebagai Tentara Nasional Indonesia untuk pertahanannya ya. Keamanan bisa kalian menjadi polisi ya atau Polri. Yang terakhir yaitu pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Nah, kalau kita tadi di yang pertama bisa melalui pendidikan kewarganegaraan, yang kedua melalui pelatihan dasar kemiliteran, melalui TNI, mengabdi sebagai prajurit TNI. Nah, kalau tidak bisa yang itu semuanya, ketiganya, nah kita bisa mengabdi sesuai dengan keahlian atau profesi kita masing-masing. Jadi upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja, tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya, kalian mungkin sebagai atlet sampai dengan nasional ya, atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga misalkan ya, medali emas ataupun perak dan perunggu ya. Selain itu, kalian yang ikut olimpiade ya, fisika, matematika, kimia ya, atau yang lain di luar negeri atau dan mendapatkan penghargaan yang merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara ya, sampai luar negeri itu ya. Jadi bisa mengharumkan, membanggakan bangsa dan negara. Nah, itu kan kalian mungkin bisa sebagai siswa itu mengikuti ajang olimpiade tadi. Nah, bisa mengikuti atlet ya, sebagai atlet nasional. Nah, yang itu kan keahlian ya, dan profesi gitu. Nah, bisa jadi masyarakat di luar sana itu tidak bisa mengabdi secara militer, tidak punya keahlian untuk sebagai atlet atau bidang-bidang olimpiade. Nah, mungkin banyak juga profesi yang itu adalah di dalamnya bisa ada kita itu bisa mengabdikan diri kita dengan negara kita gitu. Jadi misalkan saya sebagai guru, ada nantinya kalian sebagai dokter. Nah, kemudian nanti ada yang menjadi macam-macam. Bahkan petani itu kan bisa saja dikatakan profesinya itu mulia, bisa mengabdi kepada negara juga. Ada yang kemudian pertanian hasilnya itu untuk mencukupi kebutuhan negara ya, bisa diekspor apalagi. Nah, itu kan menyumbang pengabdiannya kepada negara juga. Masih banyak contoh-contoh yang lain, nanti kalian bisa cari sendiri contoh-contohnya. Sekian, mungkin ini yang terakhir ya. Jadi itu tadi bahwasanya kita sebagai warga negara, kita bisa melakukan apa gitu, dengan upaya apa kita bisa melakukan bela negara. Sekian materi hari ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.